Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi, yang maha suci, yang maha tinggi, yang suci dari segala persangkaan makhluk kalau dirinya itu adalah pencipta yang bisa menjadi ciptaan dan bisa menjadi apapun. Segala puji bagi Allah, dikarenakan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam membersihkan seluruh para nabi dan utusannya yang diutus ke atas muka bumi ini untuk mengajarkan risalah keselamatan kepada manusia. Salam serta taslim senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang menyempurnakan ajaran para nabi, nabi penutup yang mana mengajarkan seluruh umat manusia menuju kepada pencipta langit dan bumi dengan memurnikan semurni-murninya akidah. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quranul Karim sering kita bacakan dalil surah Al-Ma'idah ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulah. Allah mengatakan balasan bagi orang-orang yang membenci Allah dan membenci utusannya. Diterangkan mereka yang kemudian membenci Allah, memerangi Rasulnya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan hukuman bagi mereka adalah dibunuh dan disalibkan. Ayuqattalu ayusallabu. Nabi Isa alaihi salam ketika datang di tengah-tengah kaumnya, Nabi Isa diperangi. Memerangi Nabi Isa sama dengan memerangi Allah, sebab Nabi Isa adalah utusan Allah. Mencintai Nabi Isa sama halnya mencintai Allah, sebab Nabi Isa adalah perpanjangan tangan Allah untuk mengajak Bani Israel kembali kepada aturan yang Allah berikan kepada mereka melalui para nabi. Jadi ketika memerangi Nabi Isa alaihi salam, itu sama halnya memerangi pencipta langit dan bumi. Dan Allah mengatakan hal itu adalah merupakan kehinaan bagi mereka yang membenci Nabi Isa di bumi ini, dan di akhirat kata Allah akan mendapatkan azab yang sangat berat, azabun azim. Hari ini kembali kita membahas tema siapakah gelar penyesat. Kalau dalam Al-Quran jelas iblis. Dan iblis ini dijadikan oleh Allah sebagai pemimpin bagi orang-orang yang kufur, sebagai orang-orang yang memerangi Nabi Isa alaihi salam. Allah menjadikan iblis sebagai pemimpin mereka. Allah menjadikan iblis sebagai tauladan mereka. Iblisnya kemudian dijadikan sebagai sembahan bagi mereka, karena mereka tidak beriman. Inna ja'alna syayatin awliya'a lilladzina la yu'minun. Disebabkan karena mereka tidak beriman, maka Allah menjadikan iblis itu menjadi sembahan bagi mereka. Ada hal menarik khutbah Petrus, teman-teman sekalian.
Di situ Petrus mengatakan, jadi seluruh orang Israel harus tahu bahwa yang kau salibkan itu telah dijadikan, Allah telah menjadikannya menjadi Tuhan dan Kristus bagi kalian. Seperti itu, sahabat. Sehingga terang bagi kita umat Islam ini, posisi kita sebagai umat Islam dalam hal kebenaran, dalam meyakini pencipta langit dan bumi itu tidak diragukan. Untuk itu kita mengajak, kita mengundang saudara-saudara kita non-muslim untuk membahas ini, agar kiranya kita semua bisa mendengarkan langsung dari lisan-lisan mereka siapakah gelar penyesat yang kemudian datang menyesatkan banyak orang. Landasan Quran kita enggak usah dulu nomor satukan, karena kalau di Al-Quran jelas, innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Jelas dalam Al-Quran, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun. Jadi saudara-saudara mereka orang-orang kafir ini adalah saudara-saudara iblis yang membantu iblis untuk mendurhakai Tuhan, dan mereka tak akan henti-hentinya untuk menyesatkan. Jadi kita jangan pakai pola Quran, nanti teman-teman kita nggak bisa keluar argumentasinya selain menghujat dan menista. Jadi kita pakai pola mereka. Silakan mereka melakukan pembibelan, baca Bible mereka, mudah-mudahan dari Bible mereka bisa mendapatkan pencerahan untuk mereka bisa menyadari siapa sih sebenarnya yang selama ini menjadi pengikut daripada sibilisisis yang nyata berdasarkan kitab mereka sendiri. Kita hargai itu, kita biarkan mereka menjelaskan. Ya, silakan untuk menjadi perhatian saudara-saudara muslim agar jangan minta permintaan naik dulu. Biarkan saudara-saudara kita yang non-muslim dulu yang naik ke sini, supaya kita bisa mendengarkan dialog lintas agama. Diperiksa permintaannya, kalau ada permintaan supaya dibatalkan. Di tap-tap layarnya ya teman-teman, ditembuskan lagi seperti semalam sampai 3M ya. Belum naik ya. Terima kasih di tap-tap layar teman-teman. Silakan love orange sekalian. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Halo. Selamat siang, Bang. Halo. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana abang? Dari kota Sumeneb.
Maksud saya agamanya Agama Islam bang. alhamdulillah. Bang Suma kan? Iya, alhamdulillah bang. Sehat bang Suma? Sehat. Makasih. Oh iya. Ini acara apa bang? Makasih. Ya makasih bang. Makasih balik bang. Sehat selalu bang. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Saudara-saudara saya yang muslim, bisa nggak dibatalin permintaannya abang-abang? Dibatalin kerjasamanya ya. Ibu-ibu yang berhijab yang banyak minta permintaan, mohon untuk dibatalkan. Oke, diminta kerjasamanya. Selamat siang. Selamat siang. Halo, selamat siang. Apa pula yang bisa penontonnya segudang? Melawan Arsi liganya A. Apa itu? Ayo teman-teman non-muslim, ajukan permintaan biar kita diskusi pelan-pelan ya. Silakan. Halo, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang. Selamat siang. Halo. Halo. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Katolik Protestan Abang Dedi. Taeng dono. Katolik Protestan.
Halo, selamat siang. Iya, selamat siang, Bang. Katolik Protestan. Protestan, Bang, Protestan. Mohon izin kameranya dibuka. Silakan. Eh, saya ini aja, Bang, saya hanya bernarasi bentar aja. Bernarasi sebentar aja. Iya, iya. Silakan. Kalau kami Kristen ini udah pasti nggak masuk surga karena kami pengikut Paulus, itu aja, Bang. Itu, terima kasih. Bah, kenapa nggak keluar dari sana kalau gitu? Ya, itulah yang kami ini yang kami ikuti gitu. Ya, kenapa biarkan diri ke neraka maksudnya? Memang Kan bisa bertobat. ya kami udah terdoktrin yang udah susah bertobat, itu aja. Jadi sudah rela ke neraka. Udah, Bang, udah. Ya. Nah, ini serius Islam ini bukan Islam. Kristen, Bang, Kristen. Beneran. Iya, kami pengikut Paulus, pasti tersesat. Wah. Masih ke gereja? Udah jarang. Kenapa enggak ateis aja kok gitu? Udah pasrah. Anak istri? Istri udah cerai dengan istri. Oh gitu. Iya. Oh. Jadi udah Aku benar-benar jujur, pasrah. aku secara pribadi jujur, Bang, ya, itu aja. Iya. Kalau saya penyembah manusia udah pasti masuk neraka, itu aja, Bang. Terima kasih, saya izin turun. Oh, oke. Makasih, salam kenal. Wah, parah juga ini. Kok bisa gitu ya? Kita nggak ada paksa. Teman kita sendiri yang mau. Diakui pula tuh. Sudah pasrah katanya. Wah. Gimana itu, teman-teman? Agak aneh ya. Tapi kalau dibilang Muslim, masakan ia ngaku Kristen? Muslim ngaku Kristen kan itu meskipun hanya bercanda itu sudah kategori murtad itu. Oh, bisa ya? Halo, selamat siang. Halo. Selamat siang. Belum duduk ya? Ngeri kali, bah. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Pasrah dia ya, teman-teman. Sekali lagi mohon teman-teman yang Muslim periksa permintaannya, karena di sini banyak atas nama Muslim yang minta ke atas. Bisa teman-teman, permintaan ada 27 dan rata-rata Muslim. Halo, selamat siang. Rata Muslim. Halo. Ya. Assalamualaikum Selamat Bang Juma.
Waalaikumsalam. Iya, begini Bang Juma, saya ingin mengatakan Bang Saka tadi itu memang Kristen itu Bang. Kawan satu kamar saya itu Bang. Oh, memang Kristen dia. Iya, Kristen itu Bang, Kristen. Dia marga Marpaung itu Bang, orang Batak. Oh, kok bisa sepasrah itu ya? Aku kurang tahu juga Bang. Makanya heran juga aku melihat dia kan. Iya, Kawan iya, satu kamar iya. juga itu Bang. Memang betul itu Bang Juma, betul itu Bang. Oke. Baik, Ya, baik. ya, Bang. Makasih informasinya. Makasih ya. Oke. Ya Bang Juma. Oke, Sama, Bang. siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Alex, selamat siang. Bang Alex. Saudara Lutfi. Halo. Halo. Selamat siang, Bang Rian. Assalamualaikum Bang, ini aku Islam ini kok dinaik ini. Aku lagi dengerin. Aku lagi seneng denger Bang Juma ini, fan aku bener ini. Oh, makasih ya Bang. Makasih. Tadi ada permintaan naik soalnya. Kita sampai yang lain ya Bang ya. Oke, makasih Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, selamat siang. Selamat siang. Halo. Halo. Selamat siang. Halo. Halo, selamat siang. Selamat siang Bang. Halo. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kenapa ni? Tak tahu asyik nak naik saja dekat sini, dekat Zuma ni. Kenapa? Alamak, saya dah cancel dia naik. Dia cancel dia naik. Teman-teman banyak kali minta permintaan ya. Ada 20-an lebih, tapi nggak sadar gitu. Makanya diminta untuk coba periksa deh. Kayaknya ada yang naik ya, tanpa disadari gitu. Halo, selamat siang. Halo. Selamat siang. Halo. Halo. Mohon supaya diperiksa lagi teman-teman. Sekali lagi diminta dengan hormat untuk diperiksa ya. Banyak permintaan yang kelihatannya memang nggak disengaja gitu.
Halo. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Selamat siang teman-teman. Halo. Halo, selamat siang. Siang, Bang Zuma. Iya, dari mana? Katolik Protestan? Halo? Halo? Katolik Protestan, Abang? Halo, selamat siang. Halo. Selamat siang, Bang. Bir. Apa ini? Mana? Ini Halo, assalamualaikum Bang Juma. apa kita ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Gimana? cuma ingin menyampaikan tetap semangat dan salam dari Aceh selalu untuk Bang Juma. Kami selalu mengapresiasi untuk Bang Juma. Oke? Assalamualaikum. Makasih, Bang. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya, halo. Selamat Dari siang. mana, Bang? Siang juga. Katolik Halo. Protestan. Iya, Selamat siang. siang, Abang. Katolik Protestan, Bang? Saya Katolik. Oke. Mohon izin buka kamera boleh ya? Jangan. Silakan. Belum cukup follower. Ini sudah bisa. Tinggal dibuka di sana. Kalau Bang Suma buka masker, saya pasang kamera. Gimana? Kalau Bang Suma buka masker, saya buka kamera. Kenapa bisa syaratnya itu? Kenapa juga mau berdebat tapi tidak kasih muncul mukanya semuanya? Ini muncul mukanya. Ini muncul. Aduh, apa itu? Pakai masker aja lah apa-apa, Bang. Enggak. Anda boleh. Kenapa ditutup-tutupin, Bang? Apa yang ditutupi? Enggak apa-apa. Itu privasi aja, Bang. Silakan Anda pakai masker juga enggak apa-apa kok. Enggak. Ngapain? Jadi gimana ini? Kalau mau berdebat ya buka masker, Bang. Kenapa harus ditutup-tutupin? Kalau mau offline bisa, tapi kalau kayak gini enggak usah. Tidak. Kalau Anda mau berdebat saya di offline boleh. Di mana gitu tentukan tempatnya bisa. Tidak. Ngapain Yaudah. berdebatin agamanya orang? Bukan Cari makan di situ, diperdebatin kan? agamanya. Bukan perdebatin agama orang. Ini berdebat dua agama. Ya ini kan berdebat agama Islam Kristen. Kan gitu. Enggak. Kenapa harus permasalahin Tuhannya orang lah, inilah itulah. Kamu lihat di Tangerang kemarin toh orang Jumat Agung dibubarin. Kalian ribut tidak? Tidak ada. Nah, itulah yang harus dihindari. Makanya dibuka Kalian ribut dialog. tidak? Makanya kita buka dialog Iya, seperti ini tidak, supaya yang saya pertanyakan itu kalian komen tidak tentang itu. ya pasti ada alasannya, nggak mungkin tidak. Mungkin pada saat tidak ada, itu sudah 2 kali, Bang. Itu sudah 2 kali, Bang. Contoh istilah Jumat itu dari mana ambilnya?
Itu aja dulu. Nah itu kan cuma mulai lagi itu cuma permasalahan ada di agamanya orang. Apa sih? lah. Ini Apa sih bukan hubungannya masalah abang dengan permasalahan agamanya agama kamu? orang. Agamamu itu yang suka duplikat, mengambil istilah Islam. Duplikat. Itu masalahnya. Ah, itu Kata alasan Jumat orang ini cari ambil dari uang mana? saja, itu cari koin. Kata Jumat itu dari mana? Kata Jumat ambil dari mana? Nah, nggak bisa jawab, kan bisa jawab. Karena agamanya suka plagiat, suka kamuflase. Bagaimana nggak dibubarin? Kamu kebaktian teriak panggil Allah, Allah, Allah. Itu Tuhan kami. Kenapa kau panggil di tempat kalian nyembah dewa-dewa kalian kan gitu? Kalian menenteng buku yang dibawa oleh Belanda. Kau ganti lagi sampulnya dengan sebutan Alkitab. Kenapa kau nggak pakai ciri khasmu sendiri? Kenapa harus menggunakan ciri khas Islam? Alkitab, Allah diambil, Jumat, kalam ilahi, Isa al-Masih, Nabi, Rasul, malaikat. Kenapa ambil istilah-istilah Islam? Kenapa? Roh Kudus juga diambil. Kenapa nggak punya jati diri sendiri? Pas giliran kita bahas, kamu ngamuk, kamu keberatan. Pas bahas agama kalian tidak mau. Diajak diskusi baik-baik tidak mau, tapi ngambil istilah agama Islam mau. Benci agama Islam tapi istilah Islam dipakai. Itu loh, makanya ada debat karena kalian yang memulai begitu. Coba kembalikan semua istilah Islam dari agamamu, Bung. Kembalikan. Jangan kau pakai istilah-istilah Islam di agamamu. Ambil aja istilah-istilah yang ada di agamamu. Kenapa kamu nggak pakai istilah agamamu? Kamu malu ya? Malu ya kalau ketahuannya? Malu ya kalau ketahuan agamamu itu penyembah dewa, penyembah teos? Malu ya? Malu ya? Perjanjian lama pakai Tuhannya Yahudi, perjanjian baru Tuhannya Islam. Kalian punya dewa, kenapa kalian nggak sembah? Kenapa kamu nggak sembah dewamu aja? Kenapa kau harus pakai perjanjian lama kitabnya Yahudi? Kenapa perjanjian baru kau pakai Tuhannya Islam gitu loh? Terus dewa yang kau diperkenalkan Paulus di dalam kitabmu, kenapa kau tidak sembah? Agnostos Theos kenapa disembunyikan? Theos turun ke bumi, bertanduk 7, bermata 7, menjadi manusia. Kenapa kamu nggak pakai identitas sendiri gitu loh? Kenapa harus pakai identitas Islam sih? Giliran diajak diskusi begini nggak mau. Perempuan kan lagi-lagi. Diajak diskusi begini nggak mau. Diajak diskusi baik-baik tak mau. Jangan kau ganggu-ganggu agama kami, Pret. Kamulah yang mengganggu agama kami. Kau ngambil istilah-istilah, bahkan nama Tuhan kami kalian masukkan ke Bible. Tuhan kami lo punya nama kau masukkan di Biblemu. Kenapa kau nggak pakai dewa? Kenapa nggak pakai Theos? Kenapa? Kenapa nggak pakai Yahweh? Kenapa? Kau dengar dulu. Apa itu? Apa ini bicara sendiri? Apa ya? Karena kamu nggak menyambung, kamu nggak nyambung. Diam dulu. Kau diam. Kamu sudah kalau akui, memang kau kamu keberatan ngambil. dengan adanya itu kolak. Ngapain dilapor? Kalian kan orang waras. Kalian katanya anak-anak dewa. Ya, sebagai anak dewa, kau kan tahu itu haknya orang Islam. Kau kan marah kenapa kau dibahas. Lah, kau sadar sendiri, kau dibahas karena kau ambil istilah agama Islam. Kenapa kau tidak sadar? Di sisi lain kau larang kami membahas agamamu, tapi di sisi lain kau rampok istilah agama kami gitu loh. Kenapa sebagai anak dewa kamu tidak sadar? Kenapa? Sebagai anak dewa, kenapa kau tidak sadari itu? Kenapa umat Islam membahas agamamu? Satu, penghujat dari agamamu bermunculan di mana-mana. Satu. Yang kedua, agamamu menyediakan diri memang untuk dibahas. Kenapa? Agamamu mengambil istilah-istilah Islam. Apa tujuannya kau ambil istilah Islam? Tujuannya apa? Tujuannya supaya kelihatan keislaman, Bang. Tujuannya karena sebenarnya kami membenarkan agama Islam, cuman kami malu-malu. Karena sebenarnya kami tidak percaya diri dengan agama kami yang dibawa Belanda itu, Bang. Makanya kami
pakai istilah Al-Quran. Alkitab lah dipakai, Nabi, Rasul diambil, ayat diambil, imam, iman, soleh, berkah diambil semua. Apalagi ayat, apalagi sunnat diambil, khitan diambil, kemudian apalagi malaikat, setan, iblis dipakai semuanya, Roh Kudus dipakai semuanya. Nggak punya malu gitu loh. Alkitab lah diambil, malah lebih lincah menyebut Alkitab daripada Bible. Kan lucu. Lebih lincah mengucapkan kata rasul daripada apostolos. Kan aneh. Giliran kita membahas agama, menangis. Apa ini? Debat apa namanya? Giliran diajak berdiskusi baik-baik, ngamuk. Ribut dengan masker lah alasannya. Kenapa kau nggak buka masker lah? Inilah, itulah, banyak kali alasan kau. Bilang aja kamu ingin umat Islam diam, biarkan misionaris memurtadkan orang semua gitu. Iya kan? Kenapa kau menggunakan istilah-istilah Islam, lalu kemudian ketika kami angkat bicara kalian tidak mau? Kenapa? Kami angkat bicara, kalian kejang-kejang. Kami bahas agama, kalian kejang-kejang. Tapi kalian main api. Kalian mengambil istilah-istilah Al-Quran. Giliran kita ngajak diskusi baik-baik, masker lah alasannya, cari koin lah alasannya. Kenapa coba? Kenapa? Kenapa nggak mau diskusi? Kau belajar dulu, pede nggak usah pakai masker. Pede dulu, belajar pede dulu. Kalau kau mau lihat saya tanpa masker, kau buka sekarang di Netflix, kau ketik film saya, film Doti, kau bisa lihat saya di situ. Ini sebentar lagi film saya tayang. Tahun ini tayang film saya yang kedua. Nonton aja di situ, saya tak ada masker, nggak pakai masker. Kau buka sekarang di film Doti di Netflix, nonton film saya. Di situ ada Bang Sumanak main, nggak ada pakai masker di situ. Jadi nggak usah terlalu lebay. Saya nggak mau ini, kau nggak mau ini karena pakai masker segala macam. Ayolah, pertanggungjawabkan agamamu yang mengambil istilah-istilah Islam. Ayo perjuangkan itu. Jangan giliran beritakanlah Bible ke seluruh makhluk, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikut Kristus. Kau mau lari ke lorong-lorong orang Kristen berpura-pura jadi Islam, menggunakan seragam Islam, pakai jilbab, pakai hijab, pakai kopiah, pakai baju koko, jalan ke jalan, mengajarkan orang untuk menjadi Kristen. Parah kali, luar biasa. Kita nggak kayak kamu, semua licik. Apa liciknya di mana? Yang licik itu yang bukan Alkitab menyebut kitabnya Alkitab, yang bukan menyembah Allah menyebut sembahannya dengan sebutan Allah, yang bukan Roh Kudus disebutnya Roh Kudus. Itu yang licik. Yang licik itu yang membungkus agamanya dengan keislam-islaman. Itu yang licik. Kepada orang Yahudi bungkus diri seperti Yahudi, kepada orang Hindu bungkus diri seperti Hindu, kepada orang Buddha bungkus diri seperti Buddha, kepada orang Islam bungkus diri seperti Islam. Itulah agamamu karena memang perintah. 1 Korintus 9 nomor 19, nomor 20, nomor 21, nomor 22. Paulus pendiri agamamu memang mengajarkan untuk berpura-pura menjadi hitam kalau bertemu hitam, menjadi merah kalau ketemu merah, menjadi putih kalau ketemu putih, menjadi hijau kalau ketemu hijau. Itulah agamamu. Selalu seperti bunglon ikut warna di mana dia mau jadi korbankan orang. Kalau ketemu orang Hindu pura-pura menyembah Sang Hyang Widi. Bertemu dengan umat Islam pura-pura menyembah Allah. Itulah agamamu. Bible, Biblos, Biblika, atau Biblia ditulis dengan sebutan Alkitab. Kenapa begitu? Serigala berbulu jangkrik kenapa masih dipakai?
Sedangkan Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian wahai Bani Israel. Penyesatnya memakai namaku, yaitu ngaku Yesus Kristus. Percuma mereka beribadah kepada aku, sedangkan ajaran yang mereka praktekkan setiap saat adalah perintah manusia. Menyembah aku itu perintah manusia, makan babi perintah manusia, ibadah minggu perintah manusia, Natalan perintah manusia, tidak bersunat perintah manusia. Semua yang dilakukan perintah manusia, tetapi mengatakan ibadah kepada aku, tapi aku tidak pernah mengajarkan, maka aku tidak mengenal mereka. Mereka selalu menyanjung, mengaku pengikut-pengikutku, tapi aku tidak mengenal mereka. Kenapa? Karena kelakuan mereka tidak sesuai dengan ajaranku. Makan babi, emang itu ajaranku. Tidak bersunat, emang itu ajaranku. Ibadah minggu, emang itu ajaranku. Natalan, emang itu ajaranku. Jadi mereka ini hanya memakai namaku untuk melegalkan ajaran asing yang aku tidak kenal. Matius 7 nomor 22-23. Itulah kau. Masuk di Indonesia pakai Allah, masuk di Bali pakai Sang Hyang Widi. Apa ini? Sudah. Kok rada aneh gitu loh. Sudah, cerewet, sudah. Jadi kalau kau mau diskusi sama aku, buka kamera. Kalau mau diskusi buka kamera. Kalau tidak, Anda turun, bersihkan toilet gereja sana. Ya, jangan ribut dengan masker. Hadapi saya dengan ilmu, jangan ribut dengan masker saya. Oke? Kamu ke gereja, bersihkan toilet. Jangan di sini. Begitu saudara-saudara, silakan. Saudara-saudara non-muslim silakan naik, kita diskusi baik-baik. Pelan-pelan kita berdiskusi. Ya, jangan kesurupan, santai aja kita. Jangan ngamuk-ngamuk. Kita pelan-pelan aja. Hadapi saya dengan ilmu, bukan dengan congor, apalagi ribut dengan masker. Halo, selamat siang. Selamat siang. Halo. Halo. Santai-santai, relax teman-teman. Jangan ribut dengan masker lah. Kok rendah kali ributnya sama masker. Dinda Jid bersyukur. Halo, selamat siang. Halo. Selamat siang. Ya, halo, selamat siang, Manjuma. Katolik Protestan, abang? Katolik. Oke, bisa buka kamera. Oh, minta maaf ya, Bang Juma. Soalnya aku belum bisa on cam. Ini akun baru aku. Soalnya belum bisa on cam, Bang Juma. Oke. Kita diskusi 10 menit, boleh? Bang Juma, ini sebenarnya bukan diskusi ya, tapi aku cuma mau nanya aja, Bang Juma. Apa itu? Dulu aku udah pernah naik ke roomnya Bang Juma. Ya. Sebelumnya itu, mohon maaf ya, mungkin bahasa Indonesia aku kurang, Bang Juma. Soalnya aku dari Timor Leste. Oke. Ini Bang Juma, aku udah pernah tanya Siap. waktu itu berisik kali, jadi aku kurang tanggapi gitu. Jadi gini Bang Juma, Apa itu? ada Siap. aku pernah kontrak orang Indo kerja di sini, kerja di aku di Timor Leste, dia Muslim. Nah, pas kita mau Natalan kan, jadi saya bilang kamu di rumah aja. Tapi tahu-taunya dia udah duluan ke gereja cuma pas malam Natalan. Karena aku bilang boleh loh, dia bilang nggak apa-apa. Terus besoknya paginya saya masih tidur, dia udah duluan Bang Juma. Jadi aku Ke mau gereja? tanya, apa boleh?
Iya, apa boleh dia ikut pas mau komuni, aku cegah dia, aku bilang nggak boleh, kamu nggak boleh terima komuni gitu. Iya, Jadi terus aku mau minta pendapatnya Bang Juma gimana? iya. Jadi di Islam itu tidak ada paksaan, Bang. Orang Islam taat ibadah tiba-tiba mau ke gereja, tak ada paksaan. Karena Al-Quran itu sudah jelas, wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kebenaran itu semuanya sudah ditorehkan oleh Allah di atas muka bumi ini melalui Al-Quran. Barang siapa yang mau beriman silakan, barang siapa yang mau kufur silakan. Makanya di Islam itu wajib hukumnya belajar, ikra. Karena jangan sampai KTP Islam tapi hati nggak Islam, sehingga ketika bertemu dengan orang-orang yang non Islam yang memberikan sesuatu, memberikan nafkah, memberikan pekerjaan dan seterusnya, dia bisa keluar dari Islam. Bisa, kenapa tidak? Karena tidak belajar. Sedangkan Islam itu berdiri di atas akal. Jadi kalau Islam tidak diterima dengan sepenuh hati berdasarkan akal dalam proses belajar, maka orang itu rapuh. Kenapa rapuh? Karena di luar Islam itu ya agama menjanjikan kesenangan, kebahagiaan, kemenangan, ketenangan, kebebasan dan seterusnya. Sementara di Islam kan diatur sedemikian apik. Jadi tidak bisa begini, tidak bisa begitu, ini tidak boleh, ini nggak bisa. Semua diatur, serba diatur di Islam. Nah, ketika ada agama yang di luar daripada keyakinannya, di mana keyakinannya itu hanya berlandaskan KTP doang, lalu melihat agama di luar nyanyi-nyanyi, senang-senang, happy-happy, bla 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 bla, ya kenapa tidak dia keluar aja? Itu Bang. Sementara Al-Quran kan jelas mengatakan wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kebenaranku sudah kuturunkan loh, sudah kusampaikan loh. Sekarang tinggal terserah kalian. Jangan salahkan aku nanti ketika kau memilih keluar dari kebenaran. Neraka tempatmu. Jangan salahkan itu. Dan jika pun kau menerima kebenaran yang aku telah ajarkan melalui Nabiku Nabi Muhammad, ya itu karena ridha, sampai kamu masuk ke jannah, ke surga. Begitu abangku. Jadi saya rasa saya sudah jawab. Kalau ada yang seperti itu artinya dia masih Islam KTP doang. Begitu. Oke? Cuma izinnya ini aku record, nanti tak kasih dia lihat, nonton biar dia bisa paham kayak gitu. Boleh. Oke? Makasih ya Bang Juma, sehat-sehat. Makasih juga. Salam dari Timor Leste. Baik, Bung, baik. Makasih. Selamat siang. Dan juga Iya. Ayo silakan non muslim naik lagi. Abang-abangku, kalau ada yang kayak gitu dari aura suaranya ketahuan orang mau mendengar, nggak apa-apa lah, kita dengarkan sebentar bareng 10 menit daripada saya harus halo selamat siang, halo selamat siang, halo selamat siang, halo selamat siang, halo. Apa nggak capek dengarkan selamat siang? Aku aja capek. Halo, selamat siang. Halo. Iya, Katolik Protestan Abang. Assalamualaikum Bang Juma. Saya Waalaikumsalam. Muslim, cuma ingin bertanya nih Bang Juma. Halo ayam. Halo saudara. Oi. Hei. Gambar kucing bunyi ayam. Hei. Ini yang kayak gini nih. Gambarnya kucing, bunyinya ayam. Yang keluar gambarnya manusia, dikira Tuhan. Halo, selamat siang. Selamat siang Bang Juma. Katolik Protestan Bang Jo. Saya Katolik Bang. Oke saudara, aku boleh buka kamera, silakan. Kalau Bang Juma agama apa ya? Saya Muslim abangku. Saya insya Allah orang soleh, sama seperti Yesus soleh. Bisa buka kamera. Saya Muslim. Oh gitu. Saya Katolik Bang. Iya. Oke. Bisa buka kameranya Bang.
Oh, saya baru ini akun baru bang, belum bisa. Kalau saya sih nggak ada ya orang yang bebas daripada uang. Dan setiap orang itu Iya, gimana? Apa yang mau didiskusikan nih bang? Iya, ini teman-teman di bawah minta buka kamera abangku. Silakan. Memangnya kalau Belum diskusi bisa, ya? harus bisa kamera kah? Belum bisa bang. Oh iya. Gimana bang? Iya, dipersyaratkan buka kamera katanya di bawah tuh. Loh, apakah kalau berdiskusi itu mesti buka kamera gitu? Iya sih harusnya. Yalah, enggak lah, kita diskusi aja lah Bang Suma. Saya sih nggak tahu ya pengajaran Bang Suma bagaimana, tapi yang saya tahu bahwa Bang Suma itu cukup terkenal. Tapi saya baru tahu kalau Abang Suma itu agamanya Muslim atau Kristen, Muslim ternyata ya. Saya Muslim, iya betul. Nah, gitu. Jadi kalau saya sebagai orang Katolik memang mempercayai begini. Nanti Bang Zuma perbaiki kalau saya, karena saya orang awam aja Bang Zuma. Mempercayai bahwa Muslim dan Katolik itu memang tidak bisa diperdebatkan karena dua hal yang berbeda. Ya, dua agama yang meyakini berbeda gitu, jalannya berbeda. Iya bang, baik. Tuhannya satu, mungkin jalannya berbeda. Itu aja. Kalau kami orang Katolik itu mempercayai seperti itu. Oke. Baik bang. Kalau sesederhana itu, ya kita juga bisa terima bahwa kita nggak perlu perdebatkan agama. Cuman masalahnya gini, dalam ajaran Islam itu yang dikatakan kebenaran itu harus ditegakkan. Kebenaran itu harus ditegakkan dan kesesatan itu juga harus kemudian diungkapkan supaya orang tidak salah jalan. Islam datang sebagai pembawa peringatan, sebagai kabar gembira juga kepada dunia ini. Nah, sedangkan kalau saudara memakai pola itu, saudara memakai pola bahwa tidak perlu diperdebatkan karena biar bagaimanapun. Masalahnya di agama Katolik itu ada amanat agung, beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikut siapa? Pengikut Kristus, ujung-ujungnya jadi Katolik. Nah, kami umat Islam tentu ketika kami diajak untuk menjadi Katolik, menjadi pengikut Kristus dalam hal ini, ya kami perlu bertanya, siapa dia Kristus yang Anda maksud? Karena kami melihat di Bible, ajaran Yesus anak Maria itu bukan Katolik. Ajaran Yesus anak Maria itu tidak sedikit pun yang akan menghantarkan kami ke gereja, karena Yesus tidak mencerminkan ajaran seperti itu. Tidak ada Yesus menyembah dirinya, tidak ada Yesus mengajarkan ibadah minggu, tak ada Yesus mengajarkan makan babi, tak ada Yesus mengajarkan jangan bersunat, Natalan dan seterusnya. Jadi ketika ada ajakan dari misionaris untuk kami murtad menuju Katolik, ya mohon maaf, bukan menuju kepada Yesus, bukan jalan yang ditunjukkan Yesus. Kalau mau menjadi pengikut Yesus, ya kami harus menjadi Yudaism, bukan menjadi Katolik. Begitu bang. Nah, karena Katolik ini salah satu bagian daripada misi bagaimana mengajak orang lain di luar daripada Katolik itu untuk menjadi Katolik. Matius 28 nomor 19, Markus 16 sampai 20. Maka kami umat Islam mempertahankan akidah dengan cara seperti ini. Kami tidak ingin hidup kami sia-sia dengan mengikuti sebuah ajaran yang tidak bersumber daripada para nabi. Yesus tidak pernah mengajarkan menjadi seorang Katolik. Bahkan ketika kami belajar Bible, ternyata Yesus itu adalah orang yang soleh. Yesus orang soleh, berarti dia Muslim. Dan memang saya lihat data-datanya, Yesus selalu berserah diri. Bahkan untuk berkata-kata saja, Yesus serahkan semuanya kepada Tuhannya. Pekerjaannya dari Tuhannya, ucapannya dari Tuhannya. Jadi dia seorang Muslim yang taat. Yesus itu bukan orang Katolik dia. Seperti itu abang, makanya diskusi ini dibangun di sini begitu. Mungkin masih ada? Baik, kalau saya boleh menanggapi aja begini. Apapun yang saya pikir semua agama apapun itu
pasti memiliki doktrin bahwa agama saya itu adalah ajaran kebenaran, agama apapun itu. Islam pasti mengatakan juga bahwa Islam itu benar. Katolik, Buddha, Hindu. Ya, jadi lalu begini, klaim tentang Yesus. Menurut Anda Yesus itu Muslim? Bisa? Ya, sah-sah saja. Referensi yang Anda punya, saya pikir seperti itu. Kami juga punya referensi sendiri. Kita punya suksesi Rasul yang menulis itu secara dalam tradisi gereja itu menulis cerita itu dari Rasul pertama Petrus sampai dengan saat ini. Jadi itu referensi kami. Adapun kita menghargai. Kalau abang bilang bahwa Yesus itu Muslim, oke. Kita sangat menghargai. Kalau saya ya, jadi seperti itu. Ajakan itu biasa bahwa Islam mengatakan sayalah ajaran kebenaran. Ya, Katolik juga bilang saya adalah ajaran kebenaran. Nah, tergantung. Tapi kan tidak memaksa, ya, tidak memaksa hak asasi orang. Silakan memilih. Ini ajaran. Atau adakah orang Katolik yang Abang Zuma lihat yang memaksa kehendak orang itu untuk masuk Katolik? Sejauh ini saya belum pernah lihat. Ya, Bang Zuma, mungkin ajakan itu biasalah. Ayolah, ini salah satu ajaran. Yesus bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, itu dari versi kami. Mungkin dari tulisan bapak-bapak Islam, ahli-ahli Islam itu dia punya referensi. Karena kita bicara kebenaran ini netral, Bang. Kita sepakat mengenai itu ya. Iya. Referensi yang Anda punya mesti beda dong dengan yang punya. Kalau Abang mungkin referensinya dari Timur Tengah, kita referensinya dari Roma, yang lain referensinya dari Jerman, yang lain dari India. Nah, masing-masing orang ini, filsuf-filsuf ini dulu menulis hal yang sama, mungkin memiliki pandangan yang berbeda. Saya pikir mungkin itu saja. Oke, baik. Tapi menurut Abang, kalau saya tanya Bang Zuma, ini kan saya kan orang Abang, Bang Zuma, kita punya Tuhan yang satu enggak? Antara Islam dan Katolik dulu, jangan kita nyebut orang lain. Iya. Pencipta langit dan bumi itu cuma satu, yang menciptakan Anda dan menciptakan saya. Tapi ada di antara kita yang menggantikan kemuliaan Tuhan pencipta itu dengan makhluk. Itu bedanya. Itu bedanya. Baik. Iya. Ya, saya pikir itu doktrin itu kalau kami mungkin mempercayai bahwa Yesus itu Tritunggal itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu punya pribadi yang ketiga ya. Jadi sabda sama. Saya pikir Islam juga mungkin dari sabdanya Nabi Musa. Musa percaya sebagai orang suci orang Islam juga kan, Nabi orang Islam juga kan. Iya. Ya, jauh sebelum zaman Yesus, jauh sebelum zaman Nabi Muhammad, saya mungkin mereka sudah mengatakan bahwa, kalau saya tidak salah, nanti perbaiki, Bang Zuma mungkin literasinya lebih baik dari saya yakin itu. Mereka sudah memiliki penglihatan ya, kalau bahasa sederhananya itu memprediksi bahwa akan ada nabi baru yang akan mengubah dunia ini. Tapi tidak secara eksplisit ya, tidak secara menulis namanya siapa sih ya nabi baru itu namanya. Kan ada nabi baru saja. Ya bisa saja mungkin Nabi Muhammad yang dimaksudkan, bisa saja mungkin Yesus yang dimaksudkan, begitu. Kalau menurut saya Bang Su. Oke, baik. Jadi yang pertama, semua agama itu menurut penganutnya benar, baik, jalan keselamatan. Jadi Islam mengklaim agamanya paling benar, Kristen, Katolik juga demikian adanya. Nah, sekarang takarannya apa? Akal, Bang. Takarannya akal. Karena yang dititipkan oleh pencipta langit dan bumi ke kita ini adalah akal kita. Lalu pencipta langit dan bumi mewahyukan manual booknya. Manual book inilah yang dibawa oleh para nabi.
Apabila manual book tersebut sesuai dengan akal yang berasal dari Tuhan, berarti agama itu betul. Tapi kalau manual book yang kita punya tidak sesuai dengan akal yang berasal dari Tuhan, berarti ada dua hal. Orang ini tidak cukup untuk dikatakan berakal sehat. Yang kedua adalah buku atau manual booknya itu bukan dari Tuhan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika kita berbicara tentang kebenaran ini, kebenaran yang diurai kemudian itu harus sejalan dengan zaman. Model apapun zamannya, kebenaran itu tidak pernah pudar, tidak perlu direvisi, tidak perlu dikoreksi, diperbaiki. Kenapa? Karena sumber kebenaran itu dari Sang Yang Maha Benar, maka dia tidak pernah keliru. Jadi tidak ada pemaksaan dalam satu hal lalu dikatakan itu benar, itu pemaksaan. Kalau di Islam tak seperti itu. Yang namanya kebenaran mengalir berdasarkan dengan akal waras manusia. Tidak dibuat-buat, tidak dipaksakan dengan alasan kamu tidak memiliki Roh Kudus. Ya karena sudah tidak masuk akal, maka alasan itu selalu dipakai. Sedangkan akal itu bukan dari kita. Akal itu adalah cahaya yang dititipkan oleh Sang Yang Maha Mengetahui kepada kita manusia, agar kita bisa menangkap item-item kebenaran itu melalui panca indera, penglihatan, pendengaran dan seterusnya, berdasarkan manual book atau kitab yang kita anggap suci. Nah, sedangkan mohon maaf, saya tidak menemukan itu. Nah, kalau saya mengatakan Yesus itu adalah Muslim, saya berani mengatakan Yesus itu Muslim karena data-datanya ada. Tapi saya yakin Anda tidak berani mengucapkan Yesus itu Katolik, nggak berani. Karena memang Yesus jangankan menjadi Katolik, untuk sekedar menyebut dirinya sebagai Katolik itu tidak, sekedar menyebut ajaran Katolik itu tidak, apalagi mau menyebut Yesus sebagai orang Katolik. Yesus itu berani saya mengatakan dia orang soleh. Kalau soleh berarti identik dengan Islam. Dia orang Muslim berarti identik dengan ketaatan. Adakah Yesus kemudian taat kepada Tuhan yang mengutusnya? Taat dia, taat setaat-taatnya. Berarti dia seorang Muslim. Ketika kita dudukkan perkara di mana Yesus mengatakan, barang siapa yang percaya kepadaku melakukan semua pekerjaan yang pernah aku kerjakan. Barang siapa yang memegang perkataanku, dialah yang mengasihi aku. Akulah jalan. Ketika aku ke sinagoge, mereka ke sinagoge. Ketika aku sunat, mereka mengikuti jalanku sunat. Ketika aku puasa, mereka mengikuti jalanku puasa. Ketika aku tidak makan babi, mereka mengikuti aku tidak makan babi. Ketika aku sujud dalam beribadah, mereka mengikuti aku sujud dalam beribadah. Ketika aku menuhankan satu Tuhan, maka mereka mengikuti jalanku, menyembah hanya satu Tuhan. Kan jelas itu. Jadi logika berpikir kita menghantarkan agama yang benar senantiasa selaras dengan akal, bukan akal-akalan. Saya kira begitu, saudara. Karena tidak buka kamera, saya rasa cukup ya. Oke. Saya pikir gini, kalau takaran akal mau pikir ya kita masing-masing punya referensi yang berbeda dan takaran logik yang berbeda dalam menilai sesuatu. Saya pikir gitu, Bang Zuma. Dalam menakar logika itu kan kita pasti, saya pikir Islam punya takaran tersendiri dan Katolik juga punya takaran tersendiri, Bang Zuma. Jadi kalau menurut Bang Zuma Yesus itu appreciate, kami sangat menghargai itu dan tidak pernah memaksa. Itu dari versi Islam. Jadi saya pikir referensi kita mungkin berbeda. Tapi begini, saya tidak tahu kalau Yesus itu nggak pernah menulis kitab. Dia ngomong, muridnya yang nulis. Tapi saya pikir Nabi Muhammad juga demikian ya. Saya nggak tahu karena saya nggak terlalu mendalam itu. Jadi kalau yang abang bilang ya, jadi yang kami ikuti adalah ajaran Yesus. Yesus itu disunat, ya, karena dia orang Yahudi. Ajaran dia, karena dia merevisi kitab Tauratnya orang Yahudi. Jadi seperti itu. Oke, saudara, terima kasih. Saya pikir tidak ada. Ya. Baik, Bang Zuma, terima kasih. Oke, makasih sama-sama Bang ya. Terima kasih udah diskusi dengan baik Bang Jo. Salam kenal, makasih. Siap. Ya.
Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Posisi di mana Ganda? Di rumah, di rumah. Dengan siapa ini? Halo? Lupakah Bang Zuma? Siapa bang? Udah lupa kah? Oh, udah lupa. Tanya siapa? Disampaikan dulu. Saya Bedu. Nah, Bedu siapa? Berarti saya sudah lupa. Saya punya banyak teman, tapi belum ada yang kebalik wajahnya begitu, bang. Halo, selamat siang. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara. Halo. Halo, selamat siang. Halo. Selamat siang. Halo, semangat siang, Bang Angga. Halo. Semangat siang. Halo. Halo, selamat siang. Selamat siang. Halo. Semangat siang teman-teman. Selamat bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya bang. Halo. Halo, selamat siang. Halo saudara, selamat siang. Halo. How are you, brother? Halo. माशाल्लाह भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से? Agak masuk. कुरान पाक की तिलावत चला रहे थे तो बहुत फायदा हो जाता। Aku masuk. Dia sing aku masuk. Aku ya udah di pandas juga udah. Mau lipurang sedih sememu. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Dinda. Izin aku rapiin dulu ini bang, kok ini requestnya muslim semua ya? Aku Ya itu dia. ya, aku moderator di bawah jadi pusing nih. Tunggu bentar. Coba aku aturin dulu ya bang. Iya Dinda. Ini sweetheart. Lisa, selamat siang. Ya siang. Iya muslim, non muslim. Mau diskusi? Enggak? Menusta. Halo. Set.
Mbak Lisa. Masuk. Mbak Lisa Muslim? Oh enggak, oke. Ini dari tadi yang request tuh Muslim banyak dan persistent, maksudnya berkali-kali. Ini Sweetheart bahasa Inggris, dia bahasa India. Ini Yani Dinanta udah pakai kerudung. Mbak Nisha dia pakai kerudung request. Habis itu yang Muslim tolong dong jangan ini, kita jadi 1 jam 2 jam sendiri nih ngurusin Muslim yang request nih. Tolong dong. Nanti kalau kita blokir nanti kalian nggak bisa nonton kita, jadi nggak enak juga. Nih Avandi Mahmud, kan dari namanya aja Mahmud. Kadang-kadang kan kita bisa lihat nama lu tuh kalau Muslim kita tahu antum Muslim. Nu Green Tea, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Juma. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tuh, ini aku positif sinting aja ya Bang ya. Mungkin speaker handphone itu nggak kedengeran suara kita bilang jangan Muslim, jangan naik ya, tolong ya. Gimana deh positif sinting? Maksudnya Positif sinting aja kita kan ngikutin sakit jiwanya orang Bang. Positif sinting. iya. Iya boleh. Iya boleh. Lisa nih, Lisa tadi udah ditegur nggak ngomong. Lisa, selamat siang. Nah, Lisa mau diskusi, mau ngobrol. Mukanya mirip Mikana dong. Iya, ganteng abangnya. Soalnya baru kenalan. Oh, mau kenalan? Maksudnya kita bukan room cari jodoh, Mbak. Ini kita diskusi lintas iman. Aku jangan juga. Sama aja itu kan dibandingkan. Ngobrol. Alah, ngobrol apa sih? Kita diskusi lintas iman yang paham-paham aja di sini coba. Ini bahasanya bahasa Rusia lagi. Hayot. Selamat siang Hayot. sama pasketnya. Astagfirullahaladzim, anaknya banget. Waduh, astagfirullahaladzim. Ahmad Nur Hadi, ini dari namanya udah Muslim. Bang Ahmad, apa kabar Bang Ahmad? Assalamualaikum. Bang Zuma, Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Sabar ya Bang. Biar aku pilihin dulu. Well. Selamat siang. Siang, ini Bang, saya mau nanya. Muslim non Muslim Bang? Saya Muslim, tapi tolong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, gimana Bang? Nah, kan bukan saya tuh yang nurunin, wallah. Zal, nih ada Zal. Mudah-mudahan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang nggak dengar Bang? Kita bilang jangan naik dulu yang Muslim Bang. Aduh, oh iya ya. Iya, makasih ya Bang ya. Naik Pir. Masa dari 3.000 kalau 10% aja di 300 orang kafir di bawah. Mestinya masa nggak ada satu-satu acan? Mau enak ngobrol gitu. Pir. Nah, nih. Erdi Muhtar bin Muhtar. Ini Edi Badai ini bukan? Bang Edi. Oke. Nah tuh udah di invite tuh, taruh si Regar sama Sniper Otens. Kalau 10% aja berarti ada 300 loh kafir di bawah. Masa nggak ada satu yang ngobrolnya enak gitu? Yuk, Pir, naik Pir.
Dia nggak suka dipanggil Pir, nanti dibilang buah. Bagus, ada manis-manisnya, ya kan, meskipun ini sesat. Marimar, selamat siang. Nggak, dari VT-nya Muslim ya Bang ya. VT-nya itu orang ini semua ceramah. Wombu, selamat siang. Iya, betul. Karena guys, aku tuh sambil kerja lagi dengerin Bang Zuma diskusi, terus tiba-tiba Muslim naik, ini ganggu. Aku yang ngedenger aja ikut nggak keganggu gitu loh. Biasanya Bang Hendy sama Kian Santang yang naik rapiin. Ini enggak. Ini masa penyembah Tuhan semua di sini, penyembah makhluk di sini masa nggak ada? Nah, nih, Ana. Ana? Oh. Kan. Coba yang request kafir dong, yang enak ngobrolnya, yang santun, yang pokoknya yang Islami banget lah kalau mau naik lah. Kalau kasar ini kalian jangan bawa tabiat kalian di sini. Nggak ada hiburan, ya itu dia. Ada onde-onde. Adakah onde-onde? Mana nih? Lisa tadi Bang, enggak, Lisa tadi nggak mau ngobrol, dia mau nunjukin abangnya ganteng. Atau kalau bingung untuk request, kapirnya bilang 3 gitu, tulis aja 3 gitu di bawah, nanti saya jambak. Ketik 3, saya jambak. Jibril kenapa nggak on cam? Karena saya mukanya jelek, jadi takut ngerusak ini. Kalau ada lagi yang makan siang atau apa, tiba-tiba saya buka ini kan langsung nggak nafsu makan ntar. Mana nih typing yang 3? Nah, Oong Gastelo, selamat siang. Halo, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang udah naik. Nih Cukurukuk nih typing 3 jambak. Asal aule typing 3. Nah ini kan mah yang kenapa? Itulah yang ku alami setiap live. Iya makanya biar nggak apa-apa sampai berjam. Biar aku ya biar. Iya. Afandi Mahmud. Bang Mahmud. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepencet Bang apa gimana Bang? Kepencet. Oke siap, makasih ya Bang. Baru mau nanya, kepencet apa? Ini John Harap Maklum, namanya Harap Maklum. Sabar Bang Jibril. Oh ini udah sabar banget kita udah. Nah si Lisa lagi. Coba apa tujuannya apa? Mau apa Ibu? Mbak ini mau ngapain? Mau dialog? Kayaknya non muslim deh. Iya kayaknya. Mukanya tuh kafir banget. Mbak Lisa, ini suara saya masuk ke sana nggak Mbak Lisa? Kok senyum-senyum aja sih? Ada masuk sudah. Mbak Lisa muslim atau non muslim? Ya. Non muslim atau non muslim? Kok iya? Muslim. Oh muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Taruhan Mbak Lisa, kalau pakai kerudung pasti lebih cantik.
ya. Maaf saya turunin karena aurat. Artis letusan api nih, coba kita lihat lagi nih. Namanya artis letusan api. Artis. 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 Ya. Ya, selamat siang Bang. Muslim non Muslim? Muslim. Abang Muslim? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepencet ya Bang ya. Ini karena kafirnya nggak ada nih, makanya kita biasa kayak gitu. Kalau musuh nggak ada, abang adik kita berantem, ya nggak? Biasa gitu, keluarga begitu. Kalau nggak ada musuh, kita sendiri berantem, bang adik. Ini di tempat kerja, Dek? Iya, lagi di depan komputer nih, Bang. Parete ini, coba kita lihat. Parete, selamat siang. Selamat siang Bang Jibril. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim non Muslim Bang? Muslim Bang. Mohon maaf saya nggak Bang? bisa mungkin. Kenapa request ke atas tuh kenapa, kan udah dibilang. Coba yang Muslim masih naik ke atas, coba besok congkel bersihin kupingnya, jangan pakai cotton bud, pakai linggis. Pakai linggis. Ya, Bang El. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, pakai linggis Bang besok, congkel bersihin ininya kupingnya. Masih mau datang besok. Nggak mahal kok, nggak beda jauh sama cotton bud. Nah, nih 0%. Namanya Nothing. Bang Nothing, selamat siang. Oh, chat berarti. Coba request lagi yang non Muslim. Celsius, selamat siang. Selamat siang Bang Juma. Iya. Muslim non Muslim Bang? Katolik kayaknya. Saya Katolik nih, Bang Juma bisa lupa. Masya Allah, akhirnya. Oh, itu Mas Anu ya, Mas siapa namanya Mas? Ya, kameranya Itu turun, ya kameranya turunin dikit Bang, jadi bisa kelihatan jelas. Oke. Ya, kayak lagi mau karaokean gitu tadi. Siap, silakan Bang semua. Oke, selamat siang saudara. Ini ada Ya, tema yang selamat siang, menarik Bang untuk Juma. kita bahas. Ya, silakan. Apa nih Bang? Ini tentang apa nih? Gelar penyesat dunia. Waduh, ini Iya. tema ini sangat luas ini Bang Juma. Iya. Ya silakan Luas. Bang Juma bernarasi tentang tema ini. Iya. Jadi dasar pijakan kami tentu Al-Quran Bang, karena kami nggak mau kemudian mengambil referensi selain daripada Al-Quran ketika kami bercerita terkait dengan penyesat dalam hal penyesat dunia. Jadi Allah SWT, Tuhan kami, mengatakan ya Bani Adam, wahai keturunan Adam. Berarti berbicara tentang dunia nih, karena tidak melihat suku, bangsa dan wilayah, melainkan seluruh keturunan Adam dimanapun berada. Ya Bani Adam la yaftinannakumus syaitan. Berarti penyesat itu syaitan di dalam Al-Quranul Karim. Dikatakan jangan engkau tertipu, jangan sekali-kali kamu disesatkan wahai keturunan Adam oleh setan sebagaimana dia telah menyesatkan bapak ibumu ketika di surga, di jannah. Nah, lalu
Sesungguhnya kata Allah, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Jadi Al-Quran menjelaskan sesungguhnya iblis itu dan para pengikutnya melihat kamu dari tempat di mana kamu tidak bisa melihat mereka. Jadi iblis itu bisa melihat keturunan Adam, sementara keturunan Adam tidak bisa melihat iblis itu. Maka waspadalah ya Bani Adam, la yaftinannakum syaitan. Jangan sampai engkau itu tertipu oleh iblis. Inna ja'alna syayatin awliya'a lilladzina la yu'minun. Sesungguhnya Allah pencipta langit dan bumi telah menjadikan setan-setan itu sebagai penolong bagi orang-orang yang tidak beriman. Jadi karena mereka tidak beriman, maka Allah menjadikan iblis sebagai penolong mereka. Karena iblis ini juga memiliki kuasa, maka iblis ini menjadi penolong bagi orang-orang yang tidak beriman. Itu dalam Al-Quran. Ternyata setan. Nah, ketika berbicara mengenai cakupan keturunan Adam, berarti berbicara juga tentang Nabi Musa, Nabi Isa. Nah, di ajaran Yesus, di situ muncul pengajaran kepada Bani Israel muridnya agar waspada kepada iblis, penyesat, di mana iblisnya datang memakai nama dia. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka penyesat-penyesat yang memakai namaku ini akan menyesatkan banyak orang. Jadi kesimpulan saya, ada iblis yang datang memakai nama Yesus untuk menyesatkan banyak orang. Dan nasihat Yesus itu Yesus sampaikan pada muridnya, yaitu Bani Israel di abad pertama. Nah, di antara Nabi Muhammad dan Yesus ada seorang nabi bernama Paulus. Paulus ini yang memakai nama Yesus dan pengikutnya banyak disebut Kristen. Ini dalil Bang ya, ini dalil. Jadi tidak ada upaya untuk menista atau apa. Ini dalil antara Yesus dengan Nabi Muhammad, di tengah-tengahnya ada Paulus yang memakai namanya untuk menjadikan seluruh bangsa menjadi pengikut daripada Kristus Yesus ini. Nah, mungkin saudara sudah bisa menangkap apa yang saya sampaikan, bahwa penyesat itu datang memakai nama Yesus untuk menyesatkan banyak orang. Silakan. Oke, Bang Juma, terima kasih Bang. Saya ambil poinnya ya. Apa yang sampaikan Bang Juma, bahwa penyesat itu adalah setan. Betul nggak Bang Juma? Penyesat adalah setan sedunia. Ya, penyesat sedunia toh itu adalah setan. Mari kita buka di sahih hadis ya Bang Juma ya. Hadis sahih Sahih Muslim 2814 ya. Bunyinya begini Bang Juma. Abdul bin Mas'ud melaporkan bahwa Rasul Allah bersabda, tidak ada di antara kalian yang tidak ada pendamping dari jin. Ya, mereka bertanya, para sahabat bertanya, dengan Anda juga kah wahai Rasul Allah? Beliau menjawab, ya, tetapi Allah menolongku melawannya sehingga aku selamat dari tangannya dan dia tidak memerintahku kecuali untuk kebaikan. Jadi gitu Bang Juma. Kalau Bang Juma tadi menjelaskan penyesat itu adalah setan atau syaiton atau karin ya, dalam Al-Quran karin, justru Rasul Allah bersabda setiap umat muslim itu didampingi oleh syaiton ya. Setiap umat muslim atau setiap manusia Bang? Ini Rasul Allah bersabda gitu ya, setiap manusia atau artinya setiap umat muslim. Kalau Rasul Allah bersabda berarti itu dia bersabda kepada pengikutnya. Enggak, saya ulang lagi. Hadisnya mengatakan setiap manusia atau setiap muslim. Ya, ini saya baca aja. Ya. Abdul bin Mas'ud melaporkan bahwa Rasul Allah bersabda, tidak ada di antara kalian
yang tidak ada pendamping dari jin. Artinya setiap orang mesti ada jin pendamping. Mereka bertanya, para sahabat bertanya, dengan Anda juga kah wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, ya. Tetapi Allah menolongku melawannya sehingga aku selamat dari tangannya dan dia tidak memerintahku kecuali untuk kebaikan. Artinya apa, Bang Juma? Artinya apa? Ketika Bang Juma mengatakan penyesal itu adalah setan, itu memang benar. Setan. Buktinya Nabi juga pernah tersesat. Karena apa? Karena dia mengandalkan kekuatan. Karena dia mengandalkan kekuatan setan. Di mana Nabi pernah tersesat? Di mana Nabi pernah tersesat, Bang? Waduh. Kalau Bang Juma nggak tahu ini ya sudahlah. Itu loh. Di mana, Bang? Di mana? Anda itu kan tuduhan. Jadi gini, ini intinya gini, Bang Juma. Saya nggak ke situ dulu ya. Intinya gini. Jawab dulu. Di mana dalilnya Nabi pernah tersesat? Setiap umat Muslim itu didampingi oleh setan. Itu kata Nabi loh. Oke, itu sudah selesai tadi. Didampingi oleh Roh Kudus. Udah selesai tadi itu, Bang. Udah selesai. Iya toh. Artinya memang ya kalau di dalam diri Bang Juma ada jin pendamping, maka Bang Juma disebut penyesat. Oke, baik. Oke, gantian kita ya, Bang ya. Oke, gantian. Baik. Oke. Tadi Anda sudah melakukan fitnahan mengatakan bahwa Nabi juga pernah tersesat. Itu fitnahan. Nah, sekarang ketika Anda mengatakan bahwasanya seluruh manusia memiliki kemudian pendamping. Saya mengambil data di Kejadian 3 nomor 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara keturunan iblis dan keturunan Adam. Anda termasuk keturunan Adam nggak? Anda jawab dulu hadis itu, Bang Juma. Benar apa salah? Benar. Ya, berarti ketika Anda didampingi oleh jin, berarti Anda tidak disebut penyesat. Oke, nanti saya bahas itu. Sekarang Anda jawab dulu itu. Oke, saya jawab. Baik. Jawab. Anda penyesat berarti toh? Oke, tunggu. Saya jawab dulu. Enggak jawab aja, jujur aja. Saya jawab dulu. Saya boleh bicara kan? Ya jawab dulu. Anda ya, saya mau jawab. Saya mau jawab. Jawab, penyesat toh? Saya mau jawab. Ya silakan jawab. Penyesat apa tidak? Oke. Baik. Jadi pada diri manusia itu dari manusia itu ada dua, ada akal, ada nafsu. Iya, ini hadis ini jelaskan iblis dan setiap umat Muslim. Dengarkan saya, Bangku. Dengar saya dulu, napa? Jangan. Itulah gunanya kita beriman. Karena setiap manusia itu ada nafsu. Ya, makanya hadis ini benar apa salah menurut Anda? Sudah benar hadis itu, makanya saya jelaskan. Ya Allah ya Karim. Iya toh, Bang Juma penyesat berarti toh. Loh, kenapa saya jadi penyesat? Kenapa saya jadi penyesat, Bang? Kenapa Anda tuduh saya penyesat? Setan tuh. Nah, kalau saya didampingi setan, tapi kalau setannya tidak berhasil menggoda saya gimana? Loh, kalau didampingi oleh setan, Bang, itu namanya penyesat. Oke, baik. Saya bacakan dalil ya, Bang ya. 2 Korintus 12 nomor 7. Paulus mengatakan bahwa di dalam diri... Hadis itu loh, kamu jelas dulu hadis itu. Tunggu. Iya. Anda kan menuduh. Bisa nggak diturunkan aja orang ini? Diturunkan, Anda turun ke bawah. Habis ini Anda naik. Habis ini Anda naik lagi. Mengatakan setan adalah penyesat. Saya bicara dulu. Habis Anda naik itu, Anda turun. Anda naik. Karena Anda nggak memberikan izin saya bicara. Seakan-akan Anda itu ketakutan gitu. Biarkan saya berbicara dulu. Oke. Jadi hadis itu betul. Setiap manusia itu memiliki nafsu. Di sanalah kemudian iblis itu bekerja. Setiap manusia itu punya hati. Di sanalah iblis itu berbisik. Iblis datang kepada manusia. Kejadian 3:15. Setiap manusia itu sudah ada musuh. Musuhnya adalah iblis. Sebagai musuh datang nggak ke kita? Datang. Berarti setiap manusia memiliki penggoda.
untuk menggoda manusia agar jatuh. Jadi setiap manusia itu memiliki kemudian musuh. Kejadian 3:15. Al-Quran itu juga mengatakan, makanya setiap kali umat Islam itu bekerja selalu berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Makanya umat Islam itu selalu minta jalan yang lurus. Kenapa? Karena iblis senantiasa mengintai manusia. Itu jawaban dari hadis tersebut. Jadi setiap manusia itu memiliki potensi untuk berbuat jahat. Jelas itu. Nah, lalu kemudian kalau kita melihat di dalam kitab saudara, ada pernyataan di 2 Korintus 12 nomor 7. Paulus mengatakan bahwa ada utusan iblis di dalam diriku yang selalu menggocoh diriku. Jadi Paulus sendiri mengatakan ya, bahwasanya dia tidak didampingi, tetapi di dalam tubuhnya iblis itu. Paulus mengatakan bukan didampingi iblis, tetapi Paulus jujur mengatakan di dalam tubuhku ada iblis yang berada di dalam dagingku. Ada iblis di dalam daging Paulus. Lalu kemudian kalau kita melihat data di dalam Lukas 22 nomor 31, di situ Yesus berkata, Simon, Simon, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Iblis ini meminta kepada Tuhan untuk menampi manusia seperti gandum. Itu tertulis di kitab saudara. Jadi iblisnya minta izin kepada Tuhan, ya Tuhan mengizinkan. Artinya bahwa Tuhan sendiri yang melakukan adanya permusuhan antara manusia dengan iblis. Yang jadi masalah adalah yang mengasihi musuh. Musuh kita adalah iblis. Oke? Sementara Anda diminta untuk mengasihi musuh. Iblis dikatakan di terjemah lama, Simon, 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 dengarkan, iblis sudah diberi izin untuk menguji kalian. Tuh dalil itu dalil ya. Jadi iblis telah minta izin dan Tuhan mengizinkan kemudian iblis untuk mencobai setiap manusia berdasarkan dengan Bible terjemahan lama. Nah, sekarang supaya kerucut, iblisnya datang memakai nama siapa? Nah, itu. Oke, iblis datang memakai nama siapa sehingga berkongkol-kongkol menyembah orang-orang yang kedatangan iblis menyembah kepada selain daripada Tuhan. Silakan abang naik kembali. Mohon supaya diskusinya kita gantian berbicara. Izinkan lawan diskusi Anda bernarasi. Habis itu Anda tanggapin. Jangan kayak orang ketakutan gitu. Seakan-akan takut saya bertanya balik. Saya sudah mendengarkan pertanyaan Anda dan apa yang Anda inginkan saya sudah iyakan. Nah, saatnya kita kemudian lanjutkan materi. Loh kok sudah hilang? Gak ada lagi dia, teman-teman. Saya jambak lagi ya. Mudah-mudahan dia bisa hadir lagi. Jadi setiap manusia didampingi oleh iblis, ya itu betul. Makanya kita itu setiap hari 24 jam kita harus selalu sholat. Jangan sekali seminggu. Kenapa? Karena iblis itu senantiasa selalu ada di sekeliling kita. Tapi ada data 2 Korintus 12 nomor 7, ada iblis di dalam tubuh, di dalam daging. Gitu saudaraku. Jadi jangan nggak santai aja. Tanyalah tentang apapun itu terkait dengan tema ini. Silakan aja, tapi mari diskusi baik-baik. Jangan kesurupan kayak menyembunyikan sesuatu, kayak ingin melempar batu habis itu lari. Jangan. Silakan, saya sudah jambak. Silakan, naik bang, naik. Saudara Salesius, silakan naik. Kalau ada manusia tidak digoda oleh iblis, dia bukan orang beriman berarti. Karena tak ada iblis lagi yang menggodanya gitu. Dia sama seperti malaikat berarti.
Tidak digoda lagi. Nah, setiap manusia itu ada penggoda yang menggoda kita untuk bermaksiat, menggoda kita untuk melakukan sesuatu yang keliru di hadapan Tuhan. Itulah iblis. Karena memang sudah dikatakan itu sendiri dalam kitab Al-Quran maupun dalam kitabnya Yahudi. Gitu, bahwa iblis itu wala tattabi khutuwati syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh nyata. Musuh iblis itu. Namanya musuh ya ada dong. Masa mau dijadikan teman? Begitu. Sederhana kok itu. Cuman abang tadi ini kayak orang kesurupan. Tidak mau berdiskusi dengan baik. Saya sudah udah undang lagi ya. Silakan kalau sudah tidak ada si saudara siapa namanya Sanetius, silakan yang lain. Banyak kali permintaan. Ngeri stres kan. Dinda siapa Jibril sebentar aja di atas stres dia. Gimana aku yang berjam-jam hadapi orang-orang ini, naik turun. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Siap. Halo, Dina. Siap. Bang Dino, selamat siang. Dino. Oke, kepencet. DDT, selamat siang. Kepencet juga. Kita lihat lagi. Ini lihat ya. Saya lihat ya. Ini Irfan Muslim, Cintaku Muslim, Hadi Asri Muslim, Lumrah Muslim. Nih Oma Kevin coba. Raden, selamat siang. Raden. Oke, selamat siang Pak Raden. Lunis. Oke, nggak mau. Blokir semua, jangan, kasihan guys. Kalau kepencet, anaknya kepencet, habis itu dia nggak bisa nonton Bang Zuma lagi berminggu-minggu kan kasihan. Rohimah, nih dari namanya aja udah Muslim nih. Rafid, coba kita lihat Rafid. Rafid, selamat siang. Tuh, lagi di mobil dia. Jadi entah kepencet handphonenya atau apa. Habis itu kita blokir, nanti dia nggak bisa nonton Bang Zuma lagi. Skycar, selamat siang. Skycar. Oke, Kapten Edwin, selamat siang. Kapten Edwin. Oke, Kapten, kepencet Eten. AA. Oke, kepencet. Pir. Request Pir. Tadi satu ada yang begitu ngobrolnya. Nggak ngasih orang ngomong. Udah sering babak belur di sini. Jadi. Halo, assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Ada pakai linggis, Bang Nurdin pakai linggis Bang. Ada lagi Pir, naiklah kita ngobrol santai lah di sini. Tolong turun, Anda sedikit mengganggu. Wah, Mbak Gendis, coba naik Mbak Gendis.
Asik nih Bang Gendis. Dinas sekalian saya ibadah dulu ya. Oke, siap Bang. Sebentar aja, asal 4 rakaat aja. Siap Bang. Nah, karena Bang Zuma nggak ada, coba Pir, lo nanya aja deh, gue jawab doang. Gimana? Lo nanya, gue jawab. Assalamualaikum Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Bang Jibril, tadi Celsius itu kan nanya hadis. Sebenarnya pertanyaannya itu bagus, sudah dijawab Bang Juba dengan top markotop, bahwa setiap manusia kan ada hawa nafsu, ada iblis yang mempengaruhinya. Alhamdulillah kita dengan takbir iblis itu kabur. Jadi orang-orang yang datang baik di Komal maupun datang ke rumah kita itu dengan menyembah selain Allah, termasuk Celsius tadi, sebenarnya Celsius inilah iblisnya yang kita usir. Itu loh menurut saya itu. Setuju nggak Pak Jibril? Setuju. Dan iblis pasti goda saya Bang, karena saya bukan iblis. Kan nggak mungkin iblis goda iblis Bang. Ya itu dia gitu loh. Kan saya orang. Ya. Jadi sebagai seorang muslim, kita itu sudah bisa mengusir iblis. Enggak, tapi dia bangga Bang. Dia nggak, kalau muslim kan ada iblisnya yang godain. Kalau dia nggak ada yang godain. Ya iya, iblis nggak godain iblis. Gimana? Udah satu partai. Gimana sih? Dia bangga banget nggak digodain iblis. Sesama masa kan? Tapi ngotot tadi bahwa muslim itu kan ada iblisnya. Jadi iblis kalian semua kan gitu tadi tuh statement dia tuh. Dia udah satu frekuensi, betul udah searah dia. Iyalah, serobit dulu dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mic Bang Zuma di mute dulu. Bang Zuma udah mute tuh. Ini suara air dari Bang Handi. Dari saya ini. Soeharto, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang? Ada yang mau disampaikan? Ada yang mau ditanya? Atau ada yang mau diajak taaruf di sini Bang? Ini komalnya siapa? Bang Zuma yang naik di sini kan? Betul, Bang. Iya. Gelar penyesat dunia. Nah, Abang Muslim kan? Iya. Masya Allah, pakai linggis Bang. Besok ya, kalau ini hari Sabtu, hari Minggu atau pulang Jumatan, kita pakai linggis aja Bang, bersihin ini. Ini karena Bang Zuma lagi nggak ada. Coba kalau kapir ada yang mau nanya aja deh, nanya aja. Saya jawab aja, saya jawab. Tapi kalau ngeyel ditanya balik ya. Tapi kalau mau ini tanya aja. Nggak gua ajak debat. Jawab aja gue kerjaannya. Emang Muslim ini kerjaannya jelasin aja, ya kan? Sama iblis ini. Pir, request, coba dari 2.900 masa 5% aja 150 kalian. Nah nih kapir yang mau nanya nih guys. The Faki, waduh namanya. The Faki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mau nanya apa Bang? Ada info kan aja nih bagi yang butuh baju, hubungi yang di Celebes. Oh, butuh baju, emang ini ngasih gratis gitu? Ya belilah. Oh, kirain abang mau beliin. Ngaco nih. Oh sudah saya pesan. Oh siap, sukron ya Bang. Makasih waktunya Bang. Oke, Besok pakai linggis Bang, jangan pakai cotton bud. Pir, ya Allah. Ini kita begini guys, kalau kita nggak ada musuh, abang adik kita berantem di sini. Yang biasa keluarga begitu. Pir, yuk. Tapi memang semalam, aduh berisik lagi, tunggu. Lagi goreng ikan apa gimana? Mana? Masak sayur, akang masak sayur. Oh numis. Wah, tumisannya siang-siang begini, aduh. Menggoda iman ini. Itu dia. Pir, ayo dong. Nah, ini ada satu request nih. Asoka. Nah, ini kapir mau nanya nih guys, biar gue jawab ya. Asoka,
Selamat siang. Halo, Assalamualaikum. Di bawah aja aku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kepencet ya Bunda ya. Maaf ya Bunda. Ini nanya doang loh guys. Ini sebelum ada Bang Zuma datang, nanya doang, tanya aja. Tanya aja Bang Jibril, Nabi Muhammad kenapa begini. Nanya aja. Biar kita yang jawab. Nah, ini ada Dayat nih. Selamat siang Bang Dayat. Nah, Antok Lau. Selamat siang, Anto, Bang Anto. Selamat siang, Bang Anto. Aduh, pakai linggis Bang. Jumatan, pulang Jumatan tuh, bagus tuh. Semalam memang agak heboh itu. Itu perempuan suka apa ya? Kayaknya pesanan iblis juga tuh perempuan tuh. Ya, Bang Jibril ya. Iya, biasa. Reinhard, asik namanya Reinhard, Raja Inggris abad 14. Bang Reinhard, apa kabar? Sehat? Yo, selamat siang. Ya, Muslim non Muslim Bang? Ya, Krislam. Ke-Islam? Iya. Kristen ke-Islam-Islaman gitu maksudnya? Iya, betul. Wah, Kristen seluruh Indonesia begitu Bang. Kristen ke-Islam-Islaman, Tuhannya Allah tiba-tiba Bang. Enggak, tapi di KTP Abang apa? Nah, ini gelarnya apa nih? Gelarnya penyesat dunia. Gelar ini Tuhan Bang. Namanya Allah. Abang Tuhannya siapa Bang? Kok begitu ditanya balik. Abang Tuhannya siapa? Ya Allah lah. Lah? Kok Tuhannya Allah? Abang Muslim? Iya dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya kan? Kalau nggak ada musuh kita begini Bang. Emang abang adek ribut mulu kalau nggak ada musuh. Kalau ada musuh, wah. Abang korek kupingnya pakai apaan Bang? Korek kupingnya pakai gunting biar tambah gede. Oh, enggak, ini ada Ustadz Arif di bawah bilang Kristen dia. Abang Kristen apa Muslim Bang? Dibilangin Krislam. Di KTP apaan? Nggak mungkin dong tulisannya Krislam. Di KTP? Di KTP apa tuh kosong. Nggak mungkin Bang. Ini dimarahin Pak RT sama kelurahan. Nggak boleh kosong. Kan yang bikin KTP aku. Bang, Muslim nggak mungkin malu dia bilang di KTP-nya Muslim Bang. Berarti abang pasti keturunannya si botak, ya nggak? Udah ngaku aja nggak apa-apa Bang. Paulus maksudmu? Gitu ya. Iya, Muslim nggak mungkin takut Bang. Siapa bilang Kristen juga nggak takut? Lah ini abang bilang abang saya Kristen aja takut. Biar Paulus botak juga kan dia pengajarannya juga baik. Oh, yakin Bang? Yakin lah. Kok bertentangan sama Yesus Bang? Bertentangannya dari sudut pandang mana? Dari Yesus bilang tidak satu iota pun hukum Taurat akan berubah. Nah, tiba-tiba si Paulus bilang nggak usah khitan. Abang sunat nggak? Sunat. Abang sunat? Sunat itu ketika Yakub, ketika Yakub. Kok ke Yakub sih kita ngomongin soal sunat? Ya ke Ishak. Betul 9 hari. Kenapa? Enggak. Kok ke Yakub kan sih? Di ulangan 30 kan sunat udah bukan sunat itu lagi, tapi sunat hati. Abangku. Ya. Abang nanya kan di mana bertentangannya? Soal hukum Taurat. Yesus di Matius 5, 17, 18 bilang dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Tiba-tiba si Paulus bilang di Galatia 3, 24, 25 sama Roma 10 nomor 4
Kristus pengakhiran hukum Taurat. Nah itu kan udah beda bang. Ya memang benar. Lah terus kenapa? Tadi katanya nggak berubah. Sekarang memang benar berubah. Ini abang yang mana yang benar nih? Gini. Gimana hukum itu bang? Taurat itu diberikan buat kalian. Kalian itu dihakimi oleh hukum Taurat. Sedangkan Kalian orang-orang siapa bang? Kristen, Kalian siapa bang? Kalian Islam kan? Loh, Yesus ini ngomong sama Bani Israel bang. Kok sama orang Islam? Bani Israel itu ketika dia masih ada di dunia. Di Matius 5, 17, 18 itu Yesus ngomong sama siapa emang? Ya aku untuk bangsa Israel lah. Nah, tapi kan ketika dia ada di dunia, beda lagi setelah dia pergi. Ini kita ngomongin angan-angan cita-cita bang. Iya. Ya kalau ngomongin angan-angan cita-cita sih susah bang. Saya ke lapangan bawa raket, lawannya angan-angan abang, Susi Susanti. Susah kita ngomongin kalau data saya lawan angan-angan abang. Lah, kok angan-angan bagaimana? Orang Kristen saya barusan bilang, Yesus menyatakan bahwa ia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Itu di Matius 5, 17, 18. Dia bilang kayak begitu. Abang bilang lah itu kan pas di dunia. Pas dia nggak di dunia, ya kalau dia pas dia nggak di dunia kan angan-angan abang. Ya nggak bisa juga, itu kan selagi Tuhan Yesus ada di dunia. Nah, tiba-tiba Tuhan Yesus. Gue meleng dikit jadi Tuhan. Nih, di mana dia ngaku Tuhan bang? Itu, di luar daripada kekristenan itu dihakimi dengan hukum Taurat. Bang, di mana dia ngaku Tuhan bang? Kan abang udah nyebut nih Tuhan Yesus. Di mana dia ngaku Tuhan bang? Enggak. Di pabrik aja bos-bos aja nggak ngaku bos sama karyawannya. Iya, tapi kalau dia tanda tangan kontrak, mesti ditulis dia bos bang, CEO. Presiden juga nggak bilang dia presiden, tapi begitu disuruh tanda tangan, dia tanda tangan dia presiden. Kan Tuhan Yesus itu. Nah, tapi jadi Tuhan Yesus kan meleng dikit jadi Tuhan lagi. Ya kan? Apa? Begitu kan bos-bos pabrik kan hanya dikontrak. Apa dia ngaku bos dia ke karyawannya? Iya, di kontrak berarti tertulis dia bos kan bang. Yesus di mana tertulis dia Tuhan? Memangnya bos ditulis di kontraknya? Iya, ditulis CEO. Nggak mungkin, paling juga nama. Ditulis CEO bang, di root itu, direktur tuh tulisannya. Itu kan bos bang. Yesus di mana tertulis dia Tuhan bang? Bilang raja. Apa? Apa bedanya dia bilang dia aku dan Tuhan adalah satu. Saya juga sama Tuhan saya satu bang. Oh salah lah. Jadi emang aku Tuhan. Tunggu Tuhan bang. Roh saya dari mana bang? Rohmu. Roh saya ini roh siapa bang? Roh dari mana nih Tuhan? Dari saya sama bang Reinhard nih. Rohnya abang dari mana bang? Roh saya kan. Dari mana? Roh saya dari Tuhan, rohmu dari Allah beda dong. Nah, roh abang dari Tuhan, roh Yesus dari Tuhan. Sama-sama Tuhan dong abang mana Yesus? Iyalah. Nah, mampus lo jadi saya lagi ngobrol sama Tuhan nih dari tadi. Jadi kau merasakan dirimu juga Tuhan gitu? Bukan, saya justru membedakan roh saya dari Tuhan, bukan berarti saya Tuhan. Abang kan ngebela nih Yesus kok rohnya Yesus nih rohnya dari Tuhan, berarti Yesus Tuhan. Apa bedanya sama saya? Kan roh saya dari Tuhan juga. Terus Yesus juga dari Tuhan rohnya. Nah, sama-sama bukan Tuhan dong. Kasihan sekali kalian ya. Dah, tiba-tiba kasihan. Ini dari kontrak Tuhan tadi. Bentar lagi gue meleng dikit tuh. Yesus jadi Tuhan lagi nih. Dengerin dulu. Gue dengerin nih apa itu. Utusan itu ada 3 macam. Dengar ya. Manusia dipanggil lalu diutus, seperti contoh Musa, dia dipanggil diutus untuk menghadapi Firaun. Utusan kedua, malaikat dari surga diutus turun dan dia pun jadi manusia. Ini dalil utusan ada 3 nih dari mana nih bang? Allah turun menjelma menjadi manusia. Itu bukan utusan namanya kalau Allahnya turun, Munaroh. Itu bukan utusan kalau Allahnya turun, bukan utusan dong namanya. Terus mau apa? Kalau Allahnya turun berarti bukan utusan dong namanya abangku ganteng. Kasihan sekali. Ya Allah, ngegemesin banget nih Kapirah tuh. Kalian juga ngerasa kayak gitu gak sih?
Yang kafir tuh kalian, bukan aku. Cuma banyak bawa ke surga pasti. Allahmu ke neraka. Astagfirullah. Nih Bang Zuma udah ada. Nih mau ngobrol sama Bang Zuma nggak? Bang Reinhard. Bang Rey. Nih udah ada Bang Zuma nih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan buka kameranya. Bang Juma, Allahmu menyediakan neraka tuh gimana ceritanya? Kalau Tuhan Yesus kan menyediakan surga buat orang percaya kepadanya. Allahmu menyediakan neraka tuh gimana ceritanya? Kan kau kan percaya sama Allahmu, tapi Allahmu menyediakan neraka. Maryam 71. Kalau Tuhan Yesus kan udah pasti dia menyediakan surga. Bisa buka kamera? Baik. Kita bahas Abang. Buka kamera boleh ya? Kau bibirmu jontor apa bagaimana? Kau pakai masker atau gigimu tonggos? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Malu kau kalau buka masker. Iya. Silakan buka kameranya. Seperti itu. Abang kenapa Kristen Bang? Iya. Langsung nyerang-nyerang pribadi kayak gini Bang. Kenapa Kristen banget langsung Bang? Tadi ngaku Krislam. Iyalah. Yuk buka kameranya. Buka kamera yuk. Buka kamera. Silakan kita. Itu kenapa Tuhan Yesus kan menyediakan. Oh nggak mau. Ya udah. Nggak buka kamera. DJ Edison. Bang DJ, selamat siang. Saya sakit kepala, lah 2 malam tak tidur. Hah? Tidur tak bisa tidur. Oh nggak bisa tidur. Ya udah dengerin di bawah ya Bang ya kalau nggak bisa tidur. Pir, request lagi Pir. Jangan yang begitu. Apa sih? Gak bisa tidur dia curhat di sini. Itu dia. Belum ada nih. Pir, request Pir. Ya kita sih ngobrol-ngobrol aja. Mau dia dipanggil kafir gitu deh. Yo, gimana Juma? Tuhan Yesus menyediakan surga, Allahmu menyediakan neraka. Maryam 71. Ya, buka kameranya, silakan. Buka sama kau lah. Bukalah kameranya, kita diskusi. Gak apa-apa, nggak usah. Kenapa Allahmu menyediakan neraka? Iya, sedangkan Tuhan Yesus orang yang percaya kepadanya membawa dia ke surga. Aduh, terus siapa yang membuat di dalam agama? Penyesat itu datang memakai nama siapa? Gitu temanya. Penyesat datang memakai nama siapa gitu loh. Muhammad lah. Dia kan nabi penyesat, tukang cabul. Astaghfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Di mana dalilnya penyesat itu bernama Nabi Muhammad? Aduh, betul-betul orang ini ya. Benci aja terus. Giliran kita angkat bicara, penghujat, penista. Tapi kalau kalian bebas ngomong. Lucu. Halo, selamat siang. Halo. Selamat siang. Halo. Halo. Halo, selamat siang Bang. Halo Kio. Selamat siang. Halo.
Selamat siang. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Selamat siang, Saudara Kadrun. Halo. Halo, selamat siang. Ini kenapa Saudara Kadrun ini naik tapi nggak mau bicara? Halo, selamat siang, Saudara Kadrun. Halo, Kadrun. Saudara Rensuan, thank you. Saudara Kadrun, Kadrun, bicara dong Kadrun. Kok diam-diam baik? Halo, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Halo. Halo. Selamat sore. Halo, sore. Selamat sore. Halo. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Halo. Halo. Cek cok, cek cok, cek cok. Halo, selamat sore. Halo, halo. Halo juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, gimana Bang? Sana tekan. Tolong turun. Oke. Oke Bang. Selamat sore. Halo. Selamat sore Bang. Kurang ajar. Halo, selamat sore. Apa putus sama? Halo. Halo. Apa ini?
Halo, selamat sore. Halo. 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 Halo, selamat sore. Halo. Sore. Assalamualaikum bang, aku salah pencet, aku turunnya. Oke, makasih. Halo, selamat sore. Halo. Selamat sore. Dari mana? Katolik, Protestan? Halo. Halo. Ya. Katolik, Protestan, Bu? Ibu? Karismatik. Bisa bahasa roh berarti ya? Iya. Bisa buka kamera, Ibu? Silakan. Ya. Halo, Ibu. Mau menyapa aja ini. Nggak mau diskusi? Iya. Ibu nggak mau diskusi sama aku? Enggak. Kenapa? Enggak. Cuma mau bilang aja. Iya. Kenalan, ayo kenalan. Ibu di mana, Ibu? Aku di daerah Makassar. Sama berarti. Di mana di Makassarnya? Makassar daerah enggak, maksudnya kirain abang itu orang jauh, kita ini di daerah Palopo. Oh, di Palopo ki. Mbak kita di Palopo le. Di Palopo. Kan di Pegalu. Iya. Wih, mami le. Pintar pakai bahasa di sini. Iya, Manaran Cikdok ri. Mantap. Matu mana teh namurai dialog diskusi lintas agama. Enggak tertarik aku bahas yang gituan. Matu mana den namurai du karena aku belajar bahasa roh, meraba diraba-raba, kamu meraba aku meraba, saling meraba-raba, kan gitu. Masing-masing apa namanya, semua agama tidak ada yang mengajarkan kejelekan lah. Semua agama mengajarkan kebaikan. Iya, terus kenapa nggak mau didiskusikan? Kalau begitu. Ya. Buka mi ya, buka mi kamera. Buka mi kamera ta. Tak nama tumbale. Tak siana sengke ambek nape atau? Memang Bang Juma itu ahli apa? Aku. Kalau mama orang Dubai, bapak Thailand. Tapi lahir di ini. Pantasan ganteng. Lahir di Jepang. Iya. Musim durian kah di sana, Le? Iya, baru mulai berbunga. Ada ya juga bukan musimnya berarti. Iya, ada yang sudah berbunga, ada yang sudah musimnya, ada yang duluan, ada yang di belakang. Iya. Tapi aku tiru teh. Solaku teh cantik juga aku tiru, Le. Pura mau keraka Malakai. Tak apa.
Iya. Pura mo tayo pa. Maksudnya Pura mo ka demo rekam bek nabi ya. dulu-dulunya. Oh, dika na mapia-pia mo to. Ambek na pia le. Ambek na pia, mapia-pia. Selamat sore untuk itu ya. Iya. Terima kasih. Salam kenal, kurus semangat. Eman rahasia yang gue teh. Hai, cuman mau kenalan dengan Bang Handi, makanya dia naik ke sini. Ambek na pea, mapea. Ambek na pea, mapea. Karismatik. Semua agama mengajarkan kebaikan. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Oh, Samuding. Apa tuh di Jama? Sembarang tong kita. Halo, selamat sore. Halo. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Juma, aku Iya, baik, alhamdulillah. Halo, Bang. Makasih. Halo, saudara Ipul. Halo. Puji ibu tadi. Iya, Susi minta ini ro kapang. Ya, kama minjo. Tidak ada mie kapang oten, teman-teman. Barangkali tiba saatnya kita mengucapkan selamat menunggu detik-detik maghrib. Baru jam 4 padahal di sini. Jadi sebentar malam itu saya terima japrien informasi dari Dinda Afandi. Sebentar malam jam 7.30 waktu Makassar. Kemarin ibu yang murtadin itu ngajak diskusi. Temanya siapa yang keluar dari kubur, kan gitu. Ya, mudah-mudahan beliau betul-betul hadir sebentar. Ini ya, jangan lagi cari alasan gitu. Nanti ikuti ya teman-teman. Sebentar malam ya kita diskusi sama Murtadin. Halo, selamat sore. Halo. Halo, selamat sore. Ada suara kucing, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pencet, Bang, maaf. Lagi nyimak. Oke. Makasih ya, Bang. Salam kenal. Halo, Papa Loyo. Apa kabar? Halo, Abang. Papa Loyo. Halo. Halo, saudara Rizky. Halo. Kenapa sih kalian ini? Katanya mau diskusi. Ayolah teman-teman yang oten, naiklah ke sini, kita diskusi, bahas tema ini gitu. Halo Pak Ari.
Ari. Pak Ari, ada onde-onde kah? Halo, Pak Ari. Pak Ari sombong dia. Pak Ons lah, Pak. Bukan 400. Halo. 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 Ibu Mila. Yang minta permintaan rata-rata Muslim, teman-teman. Muslim yang minta. Halo, selamat sore. Selamat sore. Mbak datang. Halo, selamat sore. Halo. Kopi, Halo, selamat sore. Oke bang, makasih. Salam kenal. Selamat sore. Halo. Halo, selamat sore. Hai. 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 Selamat sore. Siang juga. Katolik Protestan abang. Oke. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Ini tentang pasangan ini. Ya, halo. Halo juga. Mau tanya kan saya Reza dari Aceh, jadi saya kan stay di Batam kan, jadi saya selalu ikut Bang Zuma kan, tiap hari ikut Bang Zuma. Saya kan bercita-cita ingin jadi apologet kan, misalnya bukan seperti Bang Zuma lah, sikit-sikit aja, tapi pemahaman dari baca Alkitab itu kalau nggak ada yang bimbing gimana itu Bang, apa bisa dibilang dosa katanya ataupun haram katanya, gimana tuh? Yang mengatakan dosa siapa bang? Itu kan kata-katanya itu kan yang bilang itu kawan-kawan Taman. Oke, makasih bang. Abang ini Islam atau Kristen? Islam, alhamdulillah Islam. Ya, tidak ada dosa bagi kita untuk membaca Bible. Ya. Yang penting jangan tujuannya untuk melecehkan kitabnya saudara kita. Tapi kalau hanya membaca untuk belajar, ya silakan bang. Tidak dilarang belajar membaca, kan beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Jadi siapapun bisa membacanya. Penting tujuannya adalah positif, bukan untuk mengambil lalu menistakan, tak boleh. Tapi kalau dipakai untuk berdialog, mempertanyakan kepada saudara kita non muslim, ya nggak apa-apa, baca, habis itu tanyakan kepada mereka yang lebih tahu kan gitu. Halo, selamat sore. Sore kakak. Katolik Protestan. Pengikut pencipta langit dan bumi. Apa itu? Tuhan Yesus. Oke, silakan buka kamera bang. Nggak bisa.
Yesus pencipta langit dan bumi, Bang. Iya, yang meninggalkan, yang matikan kemanusiaannya itu. Tak roh Allah yang ada di dalam Yesus. Berarti Maria melahirkan penciptanya gitu ya. Sudah kata Yohanes 6 ayat 14, aku jalan ke benar katanya. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Berarti dia cuma jalan ya. Iya. Berarti dia bukan pencipta. Iya. Pencipta atau bukan pencipta? Pencipta langit dan bumi. Berarti Maria melahirkan pencipta. Ya, inkarnasinya itu Yesus kan kita berdebat. Jadi Maria melahirkan penciptanya, Bang. Kita berdebat kan anggaplah kita hina diri sendiri. Maria melahirkan penciptanya gitu. Ya, iya kan Yesus kan Allah kan itu kan ambil rupa manusia. Ya. Yang mengambil rupa manusia ini yang kan kemanusiaan itu, yang meninggal itu kan kemanusiaan. Itu kemanusiaan. Allah itu Allah yang maha kuasa yang ada di dalam Yesus itu. Yang menjadi manusia Yesus ini pencipta atau bukan? Pencipta. Oh, berarti Maria melahirkan pencipta. Tidak ada. Kan Yesus kan turun di dunia ini kan untuk menyampaikan kebenaran keselamatan hidup kekal. Loh, tadi katanya pencipta jadi manusia. Yang turun dari surga kan Yesus toh, Allah sendiri. Ya, itu pencipta itu kan? Kuasa. Pencipta kan itu? Ambil rupa manusia. Nah, pencipta kan itu? Inkarnasinya manusia, tapi Allah yang diam dalam Yesus itu. Ketika Maria melahirkan, roh yang ada dalam diri Yesus, iya sama. Yang ada dalam juga pribadi kita ada roh Allah. Kalau tidak ada roh Allah dalam pribadi kita tidak akan hidup gitu. Berarti Maria melahirkan pencipta, betul? Maria tidak bersungguh Maria. Yang penting Allah sendiri, roh Allah yang maha kuasa. Iya, Maria melahirkan pencipta gitu. Kalau saya tidak berdebat, kalau saya di sekolah apa, cuma saya ingat itu Yohanes 6 itu ayat 14 itu, aku jalan kebenaran. Iya, berarti Maria melahirkan pencipta langit dan bumi, begitu? Iya. Kan Allah sendiri, Allah kan inkarnasikan manusia. Saya tidak membantah. Saya tidak membantah Anda. Saya tidak membantah. Yang lain di atas permukaan dunia ini. Saya tidak membantah Anda. Saya cuma bertanya. Berarti Maria melahirkan pencipta. Itu kan kemanusiaannya kita. Kan Yesus kan melahir di Maria. Mana yang betul? Tadi katanya pencipta yang adalah Yesus itu sendiri. Allah sendiri Yesus yang berupa manusia. Nah, itu berarti Maria melahirkan pencipta. Saya tidak banyak berdebat, saya ngomong apa yang penting saya tahu aku jalan kebenaran itu kan Yohanes 6 ayat 14 aku jalan kebenaran. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Nah, siapa yang menjadi tujuan di sana? Yesus atau Bapa? Mas. Yesus atau Bapa yang menjadi tujuan? Kan Yesus nama Yesus kan nama manusianya, yang mati kan manusianya, tapi roh Allah yang diam di dalam Yesus. Nah, berarti Maria melahirkan roh, gitu. Maria melahirkan roh Allah gitu. Itu. Maria melahirkan roh Theos. Gitu. Saya tidak banyak ngomong, saya tidak tahu apa-apa Mas. Cuma saya tahu kan Yohanes 6 itu ayat 14. Aku jalan kebenaran. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa bukan tujuan. Kata Yesus. Yesus cuma jalan kan, bukan tujuan, betul? Kalau kita berdebat, kalau kita ngomong panjang lebar kan, anggaplah kita hina diri sendiri. Yesus itu jalan atau tujuan? Yang disembahkan. Yesus itu jalan atau tujuan, Abang? Kan dari kejadian langit Allah menciptakan langit dan bumi. Yesus itu punya Kristen juga. Sudah jalan lengkap atau semua. tujuan? Kalau baca baik-baik kan ada semua yang lengkap di Alkitabnya itu. Yesus jalan atau tujuan?
Maaf saya tidak sekolah ya, tapi kalau untuk berdebat saya tidak mampu berdebat. Cuma yang saya lihat itu di Alkitab kan, Yesus ada jalan pencipta atau langit dan bumi. tujuan? Sedangkan Yohanes 6 ayat 14, aku jalan dan kebenaran, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kan Yesus kan sudah tahu, sudah tunjukkan jalan kebenaran. Ngapain kita berdebat lagi? Saya tanya, Yesus itu jalan atau tujuan? Saya kelas 1 pun tidak sekolah, saya tidak pernah sekolah mas. TK pun tidak sekolah. Cuma saya lihat Yohanes 6 ayat 14, aku jalan kebenaran, Terbalik kepada Bapa melalui aku, kata Yesus. Terbalik. Yohanes 14 nomor 6, bukan Yohanes 6 nomor 14. Terbalik. Bisa tidak banyak komentar mas. Yohanes 14 nomor 6, bukan Yohanes ayat 14, aku jalan dan kebenaran, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak terbalik dalilnya, terbalik. Allah sendiri turun di dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Yohanes 14 nomor 6, bukan Yohanes 6 14. Tak boleh. Terbalik. Yang benar Yohanes 14 nomor 6, bukan Yohanes 6 nomor 14. Terbalik itu Martinus. Terbalik. Oke. Jadi Maria melahirkan pencipta, begitu. Berarti Maria menyembah anak kandungnya sendiri, gitu ya. Oke, sepakat kita Maria menyembah anaknya? Setuju? Martinus. Maria menyembah anaknya, setuju? Manusia membunuh penciptanya, betul? Halo? Manusia, dalam hal ini Romawi, membunuh pencipta langit dan bumi. Alamak. Betul ya, saudara? Halo? Pencipta dibunuh sama ciptaan, gitu ya? Betul? Halo? Saudara Nelis, kakak Nelis, kakak Nelis, buka kamu punya ini mic, bicara sudah. Kakak Nelis, kakak baik-baik kah? Kakak baik-baik di sana kakak. Kakak, Tuhan kita pencipta dibunuh sama ciptaan. Kakak enggak berduka kah? Kakak tidak bersedih. Kakak bergembira. Tapi Tuhan mati dibunuh sama penciptaan. Kakak Nelis, kakak masih hidup kah? Udahlah, dalilnya dibalik. Yang kiri ke kanan, yang kanan ke kiri. Aku tidak sekolah, percuma pun sekolah. Kalau percuma titelnya tinggi, kalau faktanya menyembah kepada kakak Nelis. Percuma saja sekolah kalau menyembah kancing baju. Halo, selamat siang. Halo. Halo. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum.
Dari gereja mana Bapak? GBI? Halo, selamat sore. Halo. Selamat sore. Kakak Kandar. Kakak baik-baik kakak. Selamat sore. Selamat sore. Halo. Halo, selamat sore. Halo. Barakallah. Halo. Halo. Dari gereja mana, Bang? Ya, di mana, Bang? Dari gereja mana, Bang ini? Hah? Dari gereja mana? Maksudnya? Abang enggak dari gereja? Enggak. Oh, dari mana? Bogor. Oh, Bogor. Ya. Oh, syukurlah Bang. Salam kenal sudah ya? Ya, asli mana, Bang? Saya orang sini abangku, makasih. Oke teman-teman sekalian, kelihatannya saudara-saudara kita udah pada rehat, pada istirahat ini. Nanti kita lanjut lagi ya, habis isya ya teman-teman. Habis sisa kita jumpa lagi. Mudah-mudahan jadi sebentar kita berdiskusi dengan seorang murtadin yang sebagaimana yang teman-teman ketahui bahwa bahwa tim kita sudah menawarkan dan dia memilih tema terkait dengan siapa yang keluar dari kubur ya. Jadi sebentar malam jangan kemana-mana, kumpul kita di sini. Wah, ini banyak permintaan lagi nih. Coba kita coba dulu ya. Mana tahu ada. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Halo. Halo, selamat sore. Halo. Halo, selamat sore.
Halo. Selamat sore. Halo. Sore. Halo, selamat sore. Oke, teman-teman. Kita tutup ya. Nggak ada lagi teman-teman kita dari Oten yang mau berdiskusi. Mudah-mudahan selepas ibu yang murtadin sebentar malam akan naik Oten-Oten yang lain. Biasanya sih kalau sudah ada debat resmi maka pihak Oten itu akan datang. Tapi dia di komalnya ini ya, di akunnya si Ibu Kristianiti ya. Tapi nggak apa-apa lah teman-teman. Kita upayakan semoga saja ada yang ini, ada yang naik Otennya setelah Ibu Kristian, biar perdiskusian kita agak panjang gitu. Halo, selamat sore. Halo. Sampai minyak. Halo, selamat sore. Nah, kok abang bergabung Selamat sore. Apa cuna Halo. bergabung? Tak petik tirek. Halo. Batal cak nak Halo, selamat sore. Cek, cek, cek. Halo. Halo, selamat sore. Halo. Assalamualaikum bang. Tadi bang pencet. Oke, kasih. Baik teman-teman sekalian, kita sudahi perjumpaan kita pada siang hari ini sampai sore hari ini. Alhamdulillah, terima kasih udah berkumpul di sini, udah datang di komal kita ini. Saatnya kita untuk pamit karena tak ada lagi saudara kita non muslim yang ingin berdiskusi. Mudah-mudahan sebentar malam setelah kegiatan debat dialog dengan seorang murtadin ada teman-teman non muslim yang lainnya bisa melanjutkan. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf ketika ada kata-kata yang kurang berkenan atau gerakan tubuh yang membuat Anda merasa risih atau tersinggung, tersakiti. Saya Bang Suma mohon maaf yang setinggi-tingginya. Dan terima kasih atas segala apa yang telah diberikan berupa dukungan apapun itu. Saya terima kasih banyak sekali lagi. Semoga kita semua dimudahkan urusannya oleh Allah. Kita semua diberi rahmat, diberi hidayah, kesehatan, rezeki yang melimpah, yang halal, sehingga kita bisa kemudian memberikan bantuan kepada siapapun yang membutuhkan uluran tangan kita. Demikian sahabat-sahabat sekalian, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.